Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam minggu keempat untuk mata kuliah Ekonomi Politik Global, yang mana pada minggu ini kita akan membahas tentang WTO atau World Trade Organization dan juga sistem perdagangan dunia secara sekilas. Senang bisa bertemu teman-teman semuanya dan semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan selamat dari wabah COVID-19 yang saat ini tengah melanda. Amin. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini, saya akan mencoba untuk mengulas beberapa hal. Kita, sebagaimana tadi saya sampaikan, akan membahas tentang WTO dan sistem perdagangan dunia. Memulai diskusi tentang WTO dan sistem perdagangan dunia, penting untuk kita pahami bersama bahwa sebenarnya WTO adalah sistem perdagangan, maksud saya adalah rezim perdagangan global yang bukan berdiri sejak Perang Dunia Kedua misalnya. Ya. Ini adalah sebuah rezim perdagangan global yang merupakan hasil evolusi dari nanti akan kita pelajari atau barangkali teman-teman sudah pernah mendengar, yaitu GATT, ya, General Agreement on Tariff and Trade, begitu. Dan kita nanti akan membahas tentang bagaimana secara umum ya tantangan dalam WTO sendiri dan juga tantangan pasca berdirinya WTO itu sendiri. Kita mulai dari diskusi tentang perdagangan global. Teman-teman, penting untuk kita ketahui dan kita refleksikan bersama bahwa pada dasarnya internasionalisasi yang terjadi dalam dunia ini 100 tahun terakhir misalnya kalau kita mau mengatakan demikian ya. Ini terjadi dengan sangat masif, melakukan banyak hal, menciptakan banyak impact ya, baik di bidang sosial, budaya, politik, lebih-lebih ekonomi. Kalau kita melihat tentang impact-nya terhadap bidang ekonomi, khususnya perdagangan dunia, penting untuk kita ketahui teman-teman bahwa perdagangan dunia sejak tahun 1953 misalnya, itu tumbuh sekitar 6% per tahun. Saya ulang, 6% per tahun. Itu artinya dalam waktu 60 tahun ada pertumbuhan sekitar kurang lebih 360%. Dan kalau kita coba cari angka, maka angkanya adalah pada hari ini, maksud kami adalah pada tahun 2018, terjadi pertumbuhan perdagangan hingga mencapai nilai 19,48 triliun US dollar. Dari yang pada tahun 1953 hanya 84 miliar US dollar. Coba kita ketahui, coba kita cek bersama bahwa USD 84 miliar itu berarti sepersekian ratus dari 19,48 triliun US dollar. Artinya volume perdagangan tumbuh dari masa ke masa, ya, dari ia muncul katakan setelah tahun 1945 data yang kita bisa lacak sampai pada tahun 2018. Nah, apakah ini kemudian murni hasil dari aktivitas ekonomi masyarakat internasional atau sebenarnya ini juga salah satu skenario yang kita pada dasarnya coba untuk lihat dari perspektif politik gitu. Artinya WTO ini apakah murni sebagai organisasi ekonomi internasional atau tentunya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama kita bisa melihat bahwa WTO ini adalah salah satu rezim ekonomi politik internasional, rezim politik internasional yang memiliki aktivitas di bidang ekonomi. Selanjutnya, kalau kita lihat, kalau kita telusur menurut Oatley, ya, WTO adalah pusat dari sistem politik internasional, di mana pemerintah melakukan negosiasi, ya, menegakkan dan merevisi aturan untuk mengatur kebijakan perdagangan mereka. Ini kata Oatley dalam bukunya yang sudah saya unggah juga di classroom kita pada tahun 2011. Yang menarik teman-teman, WTO sendiri baru muncul pada tahun 1995, yang mana organisasi ini terletak di Jenewa, di Swiss, ya. Lalu pertanyaan selanjutnya sebenarnya, bagaimana ya
rezim perdagangan internasional itu pada tahun setelah Perang Dunia Kedua, katakan, sampai tahun 1994 itu dijalankan. Maka jawabannya, kita punya rezim yang namanya GATT, atau General Agreement on Tariff and Trade. Yang ini punya perbedaan yang sangat mendasar dibanding dengan WTO. Kita akan bahas perbedaannya secara mendasar satu persatu. Kalau kita bandingkan, teman-teman, GATT itu adalah sebuah perjanjian kerjasama yang sifatnya ad hoc atau sementara. Jadi dia tidak permanen. Oke? Sementara WTO itu sifatnya permanen. GATT tidak memiliki ketentuan untuk membuat organisasi. Sehingga dalam konteks GATT, aturannya sangat fleksibel. Tidak strict gitu ya. Namun, WTO punya dasar hukum karena negara-negara yang terlibat di dalamnya melakukan verifikasi atau melakukan apa yang kita sebut sekarang dengan ratifikasi perjanjian dari WTO itu sendiri. Perbedaan yang ketiga, GATT memungkinkan adanya kontradiksi antara aturan di GATT ya dengan aturan yang ada di dalam negara. Jadi ada gap. Hukum lokal itu adalah maksudnya hukum negara, dan GATT itu sendiri adalah perjanjian yang disepakati antar negara. Jadi bisa terjadi perbedaan hukum di situ. Hal ini tidak berlaku, teman-teman, untuk WTO, di mana WTO ya otoritasnya lebih kuat dibanding GATT ya, dan WTO tidak mengizinkan adanya kontradiksi dalam hukum setempat. Jadi semua aturan, ya saya ulang, semua aturan ya, yang ada dan disepakati di WTO otomatis menjadi undang-undang dan aturan yang berlaku di setiap negara yang masuk di dalamnya, termasuk di dalamnya negara kita, Indonesia. Dan WTO pada prinsipnya punya dua prinsip utama, teman-teman. Yang pertama adalah liberalisme pasar. Liberalisme pasar artinya pasar bebas. Setiap negara berhak menjual dan berhak menerima atau membeli dari semua negara lain. Jadi setiap negara berhak melakukan ekspor, gitu ya, kemanapun, ya, dan juga setiap negara memiliki kewajiban untuk menerima impor dari manapun dengan ketentuan. Karena bagaimanapun kalau kita bicara tentang perdagangan dunia, maka tidak sesederhana kita mengatakan bahwa jual beli itu bebas. Kenapa ada GATT? Kenapa ada WTO? Karena pada dasarnya setiap negara membebankan tarif impor dan ekspor untuk komoditas-komoditas yang mereka anggap strategis. Nanti akan kita diskusikan. Ya. Ada mekanisme lain dalam WTO atau prinsip lain dalam WTO yaitu non-diskriminasi atau non-discrimination. Ada istilah Most Favored Nation, ya, atau MFN, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan negara yang dipilih atau disukai, gitu ya. Ini adalah mekanisme di mana pada aturan tertentu, ya, negara-negara itu berhak memiliki kewenangan untuk melakukan tarif atau menerapkan tarif yang berbeda terhadap negara-negara tertentu lainnya. Yang mekanisme ini disebut dengan Most Favored Nations. Dan yang kedua adalah national treatment atau perlakuan nasional. Jadi peraturan yang diterapkan oleh WTO dalam oleh satu negara dalam konteks WTO masih sampai hari ini ya terdapat beberapa national treatment khususnya untuk negara-negara yang dianggap atau dinilai masih memenuhi syarat sebagai negara berkembang. Itulah kenapa beberapa minggu lalu kita sempat cukup ramai gitu ya untuk mendengarkan dan menyaksikan bersama Indonesia sudah tidak lagi masuk dalam list WTO sebagai negara berkembang. Yang mana artinya kita sudah masuk di negara maju. Dan itu artinya apa? Kita tidak bisa lagi masuk kepada mekanisme spesial. Termasuk di dalamnya adalah perlakuan nasional atau national treatment yang ini diberikan secara khusus untuk negara-negara yang sifatnya masih berkembang gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita bicara regulasi WTO, ya, maka penting untuk kita ketahui bersama pada dasarnya regulasi WTO itu diciptakan oleh pemerintah melalui perundingan antar pemerintah, gitu ya. Jadi ini adalah
organisasi representasi pemerintah yang menjadi anggota di dalamnya, gitu ya. Dan policy making atau kebijakan yang dibuat di dalam WTO itu sendiri juga berbasis kepada kesepakatan antar pemerintah, yang mana di dalamnya adalah kesepakatan antar Menteri Perdagangan. WTO di dalamnya menangani atau melakukan liberalisasi di dua hal. Ya. Bisa kita lihat, regulasi dua hal itu apa? Kedua-duanya sama di level hambatan, tapi yang pertama adalah hambatan tarif. Kita bicara hambatan tarif, maka kita bicara, katakan misalnya ada hambatan tarif, itu bentuknya adalah biaya impor yang dibebankan oleh negara-negara di Uni Eropa pada saat kita mengekspor, gitu ya. Pada saat kita mengekspor kelapa sawit kita ke negara-negara Eropa, maka biaya impor itu dikatakan sebagai hambatan tarif. Dalam konteks liberalisasi pasar, maka WTO berupaya agar suatu ketika nanti, suatu hari nanti, tarif impor tersebut, dalam hal ini contoh yang saya berikan tadi adalah tarif impor kelapa sawit dari Indonesia ke Uni Eropa, maka suatu ketika tarif impor itu harus nol, harus hilang gitu. Tetapi juga ada hambatan non tarif, teman-teman. Hambatan non-tarif ini adalah contoh dengan contoh yang sama, Uni Eropa tidak mau menerima ekspor kelapa sawit Indonesia karena pada saat kelapa sawit itu diproduksi tidak masuk atau tidak sesuai, ya, tidak memenuhi ya standar-standar kelestarian lingkungan. Sehingga kelapa sawit ini meskipun diproduksi, ya produknya kualitasnya bagus, tetapi karena prosesnya yang tidak layak, maka Uni Eropa tidak mau menerima. Dan itu adalah hambatan non-tarif. Penting untuk kita ketahui bersama. Nah, bagaimana cara WTO menyelesaikan hambatan non-tarif ini? Kalau memang kedua pihak, dalam hal ini Uni Eropa dan Indonesia, tidak bisa berunding dengan baik, maka ada mekanisme dispute settlement atau penyelesaian sengketa. Nanti akan kita bahas. Oke? Atau lebih sering sebenarnya terjadi negosiasi. Dalam hal Indonesia misalnya, kita juga berencana untuk menimbang-nimbang lagi pembelian Airbus 320 atau 330 yang dibeli oleh sebagian besar maskapai penerbangan di Indonesia, baik itu Garuda Indonesia maupun Lion Air. Nah, ini masuk dalam negosiasi perdagangan yang menarik untuk bisa kita perhatikan dan kita ikuti bersama perkembangannya. Nah, teman-teman, negosiasi di WTO itu dilakukan melalui putaran, ya. Putaran ini apa sih? Dalam bahasa Inggris disebut dengan round, gitu ya. Round berupa konferensi menteri pada pembukaan setiap putaran. Jadi sampai hari ini teman-teman ada sekian banyak putaran. Kalau mau kita lihat ya, sudah ada 8 putaran. Mulai dari putaran Jenewa, Annecy, Turki, kemudian Jenewa lagi, Dillon, Kennedy, Tokyo, Uruguay, Doha itu adalah putaran pertama WTO. Karena sebelum Doha, yaitu Uruguay itu masih putaran GATT. Jadi teman-teman kalau kita lihat putaran pertama di Jenewa itu tahun 1947. Dan Anda lihat waktu itu anggotanya masih sekitar 10 anggota negara. Ya. Jadi negara-negara yang tergabung dalam WTO belum ada 20 gitu. Tapi lama-lama kalau kita perhatikan ya, jumlah anggota negara yang ada di dalam WTO ini seiring dengan jumlah putaran yang terjadi ya, itu sekarang pada putaran ke-9, yang selesai sudah 8, itu jumlahnya lebih dari 150 anggota. Kalau kita lihat lebih lanjut ya, maka putaran Doha yang menjadi putaran pertama WTO dilaksanakan sejak tahun 2001 dan sampai hari ini belum selesai, teman-teman. Ini adalah bentuk salah satu ujian gitu atau tes gitu ya. Apakah WTO itu memang efektif untuk dijadikan organisasi perdagangan dunia? Apakah mereka bisa mencapai kesepakatan? Kalaupun mereka bisa mencapai kesepakatan, berapa lama dan bagaimana mekanismenya? Menarik juga untuk kita lihat bahwa dalam hal ini ya itu terjadi atau dilakukan lebih dari 20 subjek atau komoditas perdagangan yang sangat beragam gitu. Dan ini menarik ya kalau kita lihat fenomena-fenomena apa yang mendorong putaran Doha itu tidak selesai sampai sekarang. Beberapa di antaranya kalau kita lihat ada misalnya Singapore issues atau masalah yang terjadi di Singapura di mana negara-negara
baik itu negara berkembang dan negara maju, mereka berbeda pendapat soal bagaimana mestinya perdagangan agrikultur itu diatur tarifnya gitu. Dan ini berlanjut dicancun pada tahun 2003 dan negosiasi tentang agrikultur, produk-produk pertanian sampai hari ini itu cenderung deadlock atau tidak selesai gitu ya. Juga kalau kita bicara tentang kebijakan subsidi maupun kebijakan anti dumping. Artinya apa teman-teman? Kalau kita lihat WTO sampai hari ini proses mereka selain bicara tentang penyelesaian sengketa perdagangan antar pihak, antar negara tentunya, maka kita bisa melihat bahwa WTO punya PR yang tidak kecil dan tidak sepele, yaitu tentang sebagaimana saya sampaikan tadi, putaran yang awalnya hanya yang awalnya itu istilahnya awalnya dimulai pada tahun 2001 itu artinya sudah 19 tahun ya. Sudah 19 tahun dan sampai hari ini karena banyak sekali pertimbangan khususnya terkait dengan perdagangan agrikultur. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa? Apa urusannya dengan agrikultur? Kenapa kok agrikultur begitu lambatnya dibahas? Kita harus ingat bahwa agrikultur ini adalah produk pertanian. Dan kalau kita bicara produk pertanian, maka kita harus ingat bahwa produk pertanian itu kebanyakan adalah sesuatu yang kemudian berkaitan dengan yang kita makan. Dan kalau negara sudah bicara tentang tarif maupun non-tarif, dalam hal ini adalah hambatan, yang dikaitkan dengan produk pangan, maka itu sudah terkait dengan kemandirian pangan. Ada banyak sekali negara di dunia ini yang mereka tidak ingin bergantung dengan negara lain soal pangan. Karena pangan adalah salah satu objek atau subjek yang sangat strategis. Katakan dalam wabah seperti ini, katakan misalnya pandemi corona, ataupun dalam peperangan, negara yang menggantungkan dirinya untuk pangan dari negara lain, itu tentunya akan sangat dependent, akan sangat bergantung. Sementara negara yang pada prinsipnya mereka bisa self-reliance atau mengandalkan pangan mereka dari negara mereka sendiri, maka ini menjadi salah satu penyelamat begitu. Lalu apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah kita ingat tadi ya, setiap negara berkewajiban menerima ya semua impor pangan dalam tanda kutip ya, tentunya dengan kebijakan nasional masing-masing. Yang itu artinya apa? Ini menciptakan ruangan teman-teman bagi negara-negara untuk mengupayakan adanya apa yang kita sebut dengan keamanan pangan, kedaulatan pangan. Mereka ingin pangan yang dikonsumsi oleh rakyat mereka itu sebagian besar adalah pangan yang memang diproduksi oleh negara mereka sendiri. Jangan sampai rakyat itu mengkonsumsi sebagian besar pangan, apalagi itu 9 bahan pokok utama misalnya, 9 bahan pokok dasar misalnya, beras dan seterusnya, itu justru adalah hasil impor. Dan Anda bisa bayangkan kalau ini di dalam konteks Indonesia saja, diskusinya bisa bulanan atau bisa tahunan. Gitu. Apalagi kalau kita bicara hubungan dagang antar 150-an negara. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana kompleksitas diskusi maupun negosiasi terkait hal tersebut. Kalau kita lanjut teman-teman, ada mekanisme penyelesaian sengketa ya, atau dispute settlement. Nah, hari ini coba Anda lihat ya. Di situ ada grafik di mana ada peta gitu ya. Kemudian ada lingkaran-lingkaran. Nah, kita lihat, oke. Lingkaran yang biru menunjukkan ya, lingkaran di mana mereka digugat. Oke. Lingkaran yang orange ya, menunjukkan lingkaran di mana mereka menggugat. Itu artinya apa? Cara membacanya begini. Sampai tahun 2017 ya, Tiongkok melakukan 15 gugatan dan menerima 39 gugatan. Untuk hal yang sama, Amerika Serikat melakukan 115 gugatan dan menerima 135 aduan gugatan. Gitu. Anda bisa lihat betapa banyaknya, ya banyak sekali gugatan-gugatan atau sengketa perdagangan yang terjadi antar negara. Anda bisa cek di website WTO, ya silahkan di googling. Setiap dari kasus yang ada di dalam grafik ini, itu bisa di-trace. Statusnya sampai mana? Apakah statusnya berhenti, ataukah sudah ada keputusan? Lalu kalau sudah ada keputusan, apakah negara mengikuti, ataukah negara membangkang, gitu ya? Itu bisa kita lihat bersama. Oke? Dan
bagaimana kemudian terkait dengan mekanisme sengketa ini? Dalam setiap sengketa perdagangan, WTO membuat pengadilan semi yudisial yang sifatnya independen. Pengadilan ini ya itu diisi oleh pakar-pakar perdagangan dan sebagian juga ahli-ahlinya diambil dari negara-negara yang bersengketa. Detail tentang hal ini bisa kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya terkait dengan nanti kita bicara imperialisme maupun kita bicara tentang politik perdagangan, maupun juga kita bicara tentang pengadilan semi yudisial yang independen, bagaimana mekanisme sengketa perdagangan yang akan diselesaikan oleh WTO. Selanjutnya, bicara tentang sengketa perdagangan, maka kita tidak boleh lupa tentang teori hegemonic stability. Kenapa ini terjadi? Karena sebenarnya di tengah rezim liberal yang saat ini, katakan kalau kita setuju ya, bahwa rezim liberal saat ini memerintah, maka sebenarnya rezim perdagangan internasional sampai hari ini itu banyak dikuasai oleh Amerika Serikat. Mau tidak mau, negosiasinya dan seterusnya. Tiongkok adalah pemain, adalah negara dengan kekuasaan struktural yang sangat unggul di bidang produksi. Tetapi kalau kita perhatikan ya teman-teman, ya yang menyediakan apa istilahnya regulasi itu adalah dari Amerika Serikat. Ya, kalau kita pakai logika penyediaan barang publik ya misalnya, maka ada satu kewajiban di mana barang publik ini harus tidak boleh kalah bersaing atau harus tidak boleh ada pesaingnya. Tidak boleh barang publik ini ada masalah terkait dengan free rider gitu ya. Contoh, kalau kita bicara barang publik yang disediakan oleh pemerintah, kita tidak bicara terkait dengan WTO. Maka kita bicara tentang bagaimana negara itu menyediakan adanya mercusuar di tepi lautan gitu. Siapa yang menyediakan? Negara mercusuar. Siapa yang menggunakan? Semua, ya, tidak harus masyarakat dari negara itu, tapi negara manapun yang kebetulan sedang berlayar, kemudian masuk ke wilayah negara itu, lihat mercusuar, maka dia bisa melihat tepian, dia bisa melihat tepi laut begitu. Dan dalam hal ini dapat kita ketahui bersama ya bahwa negara adalah sosok yang kemudian bertindak sebagai sosok hegemon ya. Dan mampu mengatasi masalah free rider itu. Artinya siapapun yang memakai mercusuar itu tidak akan rugi gitu. Baik warga negara yang masuk ke dalam negara itu dan membayar pajak dan uangnya digunakan untuk misalnya membayar produksi atau dibangunnya mercusuar itu, ataupun ya warga negara lain yang datang meskipun dia tidak membayar pajak, dia dianggap sebagai free rider ya, dan dia tetap bisa memanfaatkan itu. Artinya apa, teman-teman? Rezim perdagangan internasional sampai hari ini ya itu memiliki satu negara yang selalu menjadi backbone. Kalau kita lihat dari perspektif realis nih, teori stabilitas hegemonik nih ya. Mulai dari Inggris pada era sebelum GATT, kemudian Amerika Serikat pada era di zaman GATT hingga WTO, dan barangkali kita akan bicara dalam 10, 20, 30 tahun ke depan tentang Tiongkok sebagai negara yang menjadi tulang punggung dari perdagangan internasional gitu. Kita bisa perhatikan bahwa pada dasarnya ya hal ini kita melihat teori stabilitas hegemonik ini artinya bahwa terlepas dari WTO itu adalah produk dari Amerika Serikat dan Amerika Serikat itu sebagai kekuatan hegemon, dan kalau kita bicara kekuatan hegemon berarti WTO itu adalah public good yang dimaksud dalam teori stabilitas hegemoni. Maka pertanyaan selanjutnya, mungkin Anda bisa sedikit berpikir nakal, 100 tahun lagi atau mungkin 50, 20, 30 tahun lagi, kalau memang Tiongkok menjadi negara hegemon, apakah WTO masih ada? Satu. Kedua, kalau WTO masih ada, aturannya apakah masih sama? Dua. Oke? Dan kalau tadi, misalnya WTO tidak ada, maka seperti apa WTO yang baru? Gitu. Nah, dalam konteks ini, teori stabilitas hegemonik menarik untuk bisa kita kaji bersama. Saya harap Anda paham dengan penjelasan singkat saya ini. Ya. Kemudian, kalau kita lihat lebih lanjut, teman-teman,
WTO itu sebenarnya punya 3 tantangan. Ya. Saya bisa uraikan. Ya. Tantangan yang pertama adalah tumbuhnya kekuatan negara berkembang sejak tahun 1995. Bahkan sebelum sejak itu. Oke, kita lihat sejak tahun 1985 lebih dari 60 negara telah bergabung dalam GATT. Dan kalau kita lihat sampai saat ini, ya terjadinya perdagangan internasional itu sebagian porsi yang cukup besar itu dilakukan oleh negara-negara berkembang. Gitu. Yang kedua, struktur ekonomi yang beragam. Anda bisa lihat ya bagaimana struktur ekonomi bukan hanya struktur negara berkembang atau negara maju, tapi juga ada negara yang tertinggal gitu. Dan semuanya masuk ke dalam organisasi WTO. Di mana negosiasinya kalau kita bicara putaran tadi menjadi sangat rumit gitu ya. Negara tertinggal, negara maju, negara berkembang, ketiga dari jenis negara ini punya kepentingan yang tidak sama satu dengan yang lain gitu ya. Selanjutnya, kita bisa lihat ada blok Brazil, Tiongkok, dan India yang mereka melakukan banyak sekali negosiasi di bidang agrikultur maupun bidang-bidang yang sifatnya strategis untuk negara-negara berkembang. Ini menghambat adanya percepatan penyelesaian putaran di dalam WTO itu sendiri. Kemudian kalau kita bicara klub-klub negara kaya, ini juga menjadi isu nih. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang ya. Mereka cenderung tidak cukup negotiable dan mereka merasa sudah cukup settle gitu ya, cukup mandiri, independen dalam konteks perdagangan internasional, sehingga mereka cenderung berlawanan dengan Brazil, Tiongkok, dan India dalam hal kebijakan perdagangan internasional. Belum lagi kalau kita membicarakan atau mendiskusikan tentang sikap skeptis negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang nanti kita akan lihat ya bahwa tantangannya ini akan mendorong terjadinya tantangan kedua dan ketiga. Negara-negara berkembang tidak semuanya kemudian cukup antusias dalam mengikuti perkembangan yang ada di WTO gitu. Mereka tidak semuanya antusias untuk melihat bagaimana putaran itu harus selesai pada jangka waktu tertentu. Sebagian cukup skeptis dan tidak merasa menerima manfaat dari WTO. Dan juga reorientasi dari emerging market. Emerging market di dunia saat ini jelas Asia, China, ya, negara-negara Asia Tenggara adalah negara-negara pasar yang baru bangkit gitu. Dulu kalau kita bicara market, maka market itu sebagian besar adalah negara-negara maju. Tapi sekarang market itu sebagian besar adalah negara-negara di Asia dan menariknya yang mendapati atau yang menguasai pilar struktur di bidang produksi dunia adalah Tiongkok. Jadi ini menarik untuk bisa kita analisis nanti lebih lanjut ya. Tantangan kedua WTO adalah meningkatnya cacah lembaga non-negara, dalam hal ini adalah NGO atau lembaga swadaya masyarakat. Kenapa mereka muncul di tengah-tengah WTO? Karena mereka melakukan keraguan ya atau memiliki keraguan terhadap pemerintah untuk mampu melindungi konsumen. Artinya apa? Di tengah derasnya ya mekanisme liberalisasi WTO ya, yang dilakukan dan disepakati oleh pemerintah, kemudian kebijakan itu dibawa ke dalam negeri, diterapkan dalam negeri, ada concern dari masyarakat sipil, khususnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bahwa mereka menganggap WTO terlalu menguntungkan untuk bisnis. Orientasinya hanya profit, ya, dan tidak cukup melindungi kepentingan konsumen serta lingkungan. Jadi kalau kita ingat ya, core DNA dari perusahaan adalah profit. Ingat ya, baru minggu lalu kita bicara tentang classical political economy ya. Maka kalau pakai logika neoclassical economy, struktur utama adalah pasar dan unit analisis utama adalah individu dan motifnya jelas adalah meraih keuntungan. Produk bisa jadi bagus secara kualitas, tapi apakah konsumen diuntungkan? Tidak selalu gitu ya. Karena bisa jadi bahan bakunya bukan yang terbaik. Dan yang kedua, apakah itu merusak lingkungan atau tidak, juga bukan jadi pertimbangan. Karena yang paling penting, profit nomor satu. Oleh karena itu, tantangan kedua WTO ini muncul. Adanya lembaga swadaya masyarakat atau masyarakat sipil yang kemudian mereka melakukan pendampingan, advokasi untuk memastikan bahwa WTO, ya, World Trade Organization itu juga memperhatikan dampak lingkungan dan juga hak-hak konsumen, serta hak-hak pekerja yang menjadi bagian dari produsen itu sendiri. Terakhir, teman-teman, adalah tantangan perjanjian perdagangan regional. Karena tadi ya, logika yang kita bangun di depan bahwa
WTO ini punya putaran yang sangat lambat, ya, di putaran Doha selama 19 tahun, maka dalam 19 tahun terakhir, teman-teman, saya punya kabar baik, sebagian besar negara kemudian melakukan tweaking atau mencari strategi lain agar mereka tetap bisa melakukan liberalisasi perdagangan. Caranya dengan apa? Dengan melakukan Regional Trade Agreement atau RTA, ya. Mereka bisa di level regional jelas, bisa hanya dua, misalnya antara Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Jepang, gitu ya. Bisa trilateral, bisa plurilateral, bisa macam-macam. Yang jelas tidak via multilateral seperti WTO. Oke? Bisa blok perdagangan seperti misalnya Trans-Pacific Partnership, dan bisa seperti yang sekarang dalam dinegosiasikan adalah Free Trade Agreement of the Asia Pacific, FTAAP misalnya. Bisa juga seperti Uni Eropa yang merupakan blok dagang dengan custom union yang terpadu begitu. Tapi yang jelas mereka menggunakan jalur-jalur lain di luar WTO untuk mengakselerasi liberalisasi perdagangan. Jumlahnya tidak sedikit, teman-teman. Jumlahnya banyak, ya. Dan kalau kita lihat, coba Anda googling nanti, World Trade Agreement, gitu ya, map gitu. Anda akan lihat ada banyak sekali, ya, blok-blok perdagangan yang saling berkelindan, saling terkait satu dengan yang lain, dan ini cenderung seperti spaghetti ball, gitu ya, kompleks gitu. Nah, lalu ya kalau kita bicara Regional Trade Agreement, maka ini menarik juga, ya, bahwa Regional Trade Agreement ini muncul juga kalau kita lihat setelah selesainya Perang Dingin. Soviet setelah runtuh pada tahun 1990, ya, dan kemudian muncul sebagai babak baru dalam hubungan internasional dan juga ekonomi politik internasional, maka justru terjadinya atau hilangnya atau selesainya Perang Dingin ini menjadikan tumbuh suburnya Regional Trade Agreement, gitu ya. Yang kedua, negara-negara ingin mendapatkan akses yang lebih aman ke pasar. Kalau menunggu WTO, tidak semuanya bisa sesuai ekspektasinya. Ya, mereka tidak semuanya bisa secara precise, secara tepat begitu mendapatkan pasar yang mereka mau gitu. Tidak selalu bisa cepat gitu. Butuh negosiasi yang relatif kompleks begitu ya. Tetapi kalau kita bicara melalui Regional Trade Agreement, baik itu bilateral maupun regional, maka itu akan lebih mudah tercapai, teman-teman, gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan adanya negara yang kemudian masuk ke dalam satu perjanjian perdagangan regional, sebenarnya juga dalam rangka agar negara tersebut mampu meyakinkan negara lain bahwa mereka telah melakukan reformasi, gitu. Mereka telah melakukan keterbukaan untuk perdagangan global. Artinya akses pasar mereka terbuka, gitu. Artinya semakin banyak perjanjian perdagangan yang ditandatangani, maka ya akan semakin tinggi image satu negara bahwa negara tersebut terbuka, gitu, atau berkomitmen terhadap perjanjian perdagangan, gitu ya. Kemudian setelah mereka meyakinkan negara lain untuk melakukan perdagangan terbuka, maka otomatis ya mereka mampu memiliki daya tawar, ya, di negara-negara lain, gitu. Artinya daya tawar mereka menjadi cukup tinggi, gitu ya. Katakan Indonesia nih, kita sekarang punya sekian banyak perjanjian perdagangan dengan negara lain, maka daya tawar kita tinggi. See, Indonesia is more attractive now in the context of trade, gitu. Meskipun kalau kita bicara Indonesia dibanding dengan negara lain, misalnya seperti Australia misalnya, Australia jauh memiliki perjanjian perdagangan yang beragam, baik secara cacah maupun secara level, yang itu relatif juga sangat besar, gitu ya, cacahnya, dan itu tentunya menjadikan image Australia sebagai negara yang sangat terbuka untuk perdagangan bebas. Terakhir adalah, ya, ini adalah salah satu fenomena. Sebenarnya adanya Regional Trade Agreement ini cenderung sebagai
pengalihan perdagangan atau penciptaan perdagangan. Artinya ini sebagai apa? Perdagangan yang tadinya harusnya di WTO dialihkan ke Regional Trade Agreement, atau sebenarnya adalah perdagangan baru yang itu diatur berbeda dengan di WTO. Ini menjadi pertanyaan lebih lanjut yang menarik untuk kita cari bersama. Teman-teman, beberapa faktor tadi itu menarik untuk bisa kita analisis secara bersamaan, ya, bagaimana kemudian Regional Trade Agreement ini mampu tumbuh, ya, sebagai salah satu faktor, ya, yang menjadi tantangan bagi WTO itu sendiri. Ini saya mendorong teman-teman untuk bisa mengeksplor, ya, bagaimana peta-peta perdagangan dunia. Misalnya teman-teman bisa melihat di resourcetrade.earth gitu. Teman-teman bisa melihat nih, ini ya, seperti yang saya tampilkan, ya, ada Global Resource Trade gitu ya, yang ini melihat bagaimana jejaring antara Tiongkok, UK, Amerika, dan beberapa negara lain terkait dengan natural resource trade atau perdagangan sumber daya alam gitu ya. Juga ada Indonesia Export, ini dari gemawat.com. Nah, teman-teman bisa melihat nih, semakin merah itu artinya share of partner in opposite direction itu makin besar. Artinya contoh begini, ekspor Indonesia paling besar itu yang paling merah di situ adalah Singapura, ya, kita bisa lihat. Selain Singapura ada Malaysia, selain itu kemudian, ya, kita perhatikan ada Filipina, ya, ada Thailand, ya. Kemudian di bawahnya yang warna-warna itu ada amber, krem, dan seterusnya. Dan yang paling muda itu misalnya Anda bisa lihat teman-teman, yang biru muda sekali Australia. Itu saya kira benar, ya, bahwa ekspor Indonesia ke Australia itu tidak begitu besar. Ada juga Kanada. Bahkan ini cenderung lebih sedikit, ya, di antaranya adalah di Amerika Serikat misalnya dan beberapa negara-negara lain. Teman-teman nanti di website gemawat.com ini bisa mengeksplor lebih lanjut nih, negara apa saja yang akan dianalisis, kira-kira begitu, ya. Oke. Kemudian teman-teman ada juga workshop, ada juga semacam website-website, maksud saya, website-website lain yang teman-teman bisa explore, baik itu website UN Trade Commission misalnya, UNCTAD misalnya, dan juga beberapa website-website yang ada di internet yang teman-teman trading economics misalnya bisa melihat bagaimana gejolak perdagangan dunia. Jangan lupa untuk membuka website WTO itu sendiri. Nah, teman-teman, saya mendorong teman-teman untuk bisa melakukan workshop secara individu. Namun sebelum saya menjelaskan ini, ya, apa saja pertanyaannya, saya ingin membicarakan nih ketentuan workshopnya seperti apa. Oke? Pertama, workshop itu yang selama perkuliahan online ini, ya, workshop individu ini menggantikan workshop kelompok selama perkuliahan daring. Saya mendorong teman-teman mengerjakan workshop individu ini di kos atau di rumah masing-masing. Jangan mengerjakan di internet cafe, jangan mengerjakan di kafe, pusat perbelanjaan, karena ingat saat ini kita masih dalam tahap social distancing dan juga isolasi di dalam kamar kita, di dalam rumah kita, mengurangi mobilitas agar kita tidak tertular COVID-19, ya. Dan untuk menggarap workshop ini, teman-teman, saya dorong untuk melakukan menggarap desain melalui canva.com. Oke? Jadi tidak dengan manual, tapi buatlah desain itu dengan canva.com. Poster dari hasil workshop individu ini dikumpulkan secara daring melalui Google Form yang telah saya unggah dalam saya buat slotnya di dalam Google Classroom kita. Oke, dalam format PDF, gitu ya. Dan ke materinya, ya, workshop ini yang kali ini, ya, kita akan mencari nih. Saya minta tolong teman-teman cari satu studi kasus perjanjian perdagangan non WTO, bisa bilateral, bisa trilateral ataupun regional. Lalu buatlah poster setelah Anda dapat studi kasusnya dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa nama perjanjian perdagangan tersebut? 2. Negara apa saja yang terlibat dalam perjanjian perdagangan tersebut? 3. Kapan perjanjian perdagangan tersebut disusun? 4. Komoditas dagang apa saja yang diatur dalam perjanjian perdagangan tersebut. 4 pertanyaan itu masukkan dalam poster kalian, kumpulkan maksimal pada hari Kamis minggu ini. Oke? Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Dan
Kalau teman-teman punya pertanyaan terkait dengan materi hari ini, silahkan ketik ya pertanyaan itu ke dalam Classroom. Dan kalau pertanyaannya memang sederhana, saya akan menjawab pertanyaan itu melalui teks atau saya akan mengetik jawabannya di dalam Classroom juga. Tapi apabila pertanyaannya adalah pertanyaan memang butuh penjelasan, maka saya akan posting kembali video untuk menjawab pertanyaan tersebut. Demikian, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Selamat semuanya, ya. Saya harapkan semuanya selamat, ya. Ikuti petunjuk dan juga kebijakan universitas terkait dengan mitigasi dampak penyebaran COVID-19 ini. Buka, pantau dengan rutin www.uii.ac.id/covid-19, ya. Kemudian pastikan selalu berdoa agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya senang sekali bisa mengantarkan materi pada hari ini untuk teman-teman semuanya. Doa saya agar teman-teman senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dalam kasih sayangnya. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.